Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, adik-adik kita, anak-anak kita nantinya, bahwa di dunia ini tidak ada negara yang besar yang sukses yang meninggalkan akar budayanya. Orang Jepang itu sampai hari ini, walaupun mereka sudah mampu menciptakan pesawat ruang angkasa, tetap pakai kimono. Orang Cina itu di setiap belahan negara di dunia ini, kemanapun tetap ada orang Cina. Tapi mereka tidak pernah lupa bahasa Cinanya, Cinchua. Orang India itu, negara manapun kita tuju, saat turun dari pesawat, yang pertama kita lihat wajah-wajah India. Mulai dari cleaning service di bandara, sampai orang terkaya di dunia, Mukesh Ambani, tetap India. Tapi mereka tetap paham komunikasi dengan kush-kush hotahe. Sedangkan orang Aceh, bahkan ada yang Masjid Raya itu dia nggak pernah lihat wujudnya bagaimana, tapi bicaranya bahasa Indonesia. Cokeung bahasa Indonesia, cahapan. Cokeung. Itu yakinkan mereka yang pertama demikian. Yang kedua, bila mereka tidak percaya diri, tetap ngotot meninggalkan budaya. Misalnya untuk ukuran bahasa saja, merasa sungkan berbicara bahasa Aceh karena terlihat mucot keung dah. Ajak mereka untuk berkunjung ke luar negeri. Orang yang sudah keluar negeri, mereka akan rindu nilai-nilai tradisional. Saya ketika di Arab, itu rindunya makan sate. Tapi ketika sampai ke Aceh, rindunya makan kebab. Di Aceh dia minta kebab, di Arab dia minta sate. Maka ilham nih. Kenapa? Kita rindu sesuatu yang tidak ada padanya. Maka orang yang tidak pede berbicara bahasa Aceh karena dia tidak pernah kemana-mana. Seolah-olah kalau sudah bertutur bahasa Indonesia, dia langsung jadi... So yang mengabihmu berasa? Vanessa Angel. Hanya karena berbicara bahasa Indonesia. Bahkan orang yang berbicara bahasa Indonesia pun di negeri ini tidak percaya diri dengan bahasanya. Mereka cenderung untuk memakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak punya rasa percaya diri. Tapi orang yang punya percaya diri, mereka akan maju. Maka jangan katakan kepada generasi berikutnya, jangan malu dengan budaya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa orang keren itu harus rambutnya belah tengah ataupun empucuk yang lagi gelombang mupau, pakai kacamata hitam, bajunya yang aneh-aneh. Tapi ketika kita sudah jauh berjalan, terlihatlah bahwa ternyata orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang kuper, norak. Yang bertahan itu adalah yang standar. Coba perhatikan sepeda motor. Honda Cup 70 yang masih original, kalau klaksonnya ditekan, nyala lampu kuningnya itu dua-dua, itu harganya sama dengan PCX sekarang. Tapi PCX yang sudah dimodif, begitu dijual langsung turun harga. Apapun yang sudah keluar dari habitatnya, dia akan rusak nilainya. Maka yang bertahan di dalam nilai tradisionalnya, dia tetap akan mahal harganya. Kucing Persia, saya nonton sebuah tayangan televisi. Kucing Persia itu bisa, bila sanggup dipertanggungjawabkan silsilahnya, ayahnya Persia, ibunya Persia, kakek neneknya Persia sampai ke atas, itu harganya bisa ratusan juta rupiah. Tapi ada kucing Persia turunan yang Indo barangkali ya. Nah, ayahnya Persia, ibunya Cekeung. Itu langsung turun harganya. Kenapa? Originalitas. Maka orang akan menghargai originalitas. Sayangnya di Indonesia dan di Aceh, pemimpin kita tidak punya orientasi tersebut. Dulu ketika terjadi tsunami, saat banyak kunjungan dari luar negeri, orang Aceh itu ketika menjamu tamu dari luar negeri, yang terbayang di benak mereka diajak ke Suzuya, diajak ke shopping center. Mereka pikir di Malaysia nggak ada Suzuya, nggak ada mall. Kenapa? Ini contoh orang-orang yang tidak pernah keluar dari Banda Aceh. Dia pikir mall Suzuya-nya Kabeh Rayu ya, shopping center. Maka orang yang sudah pernah keluar negeri, saat tamu dari luar datang kemari, mereka dengan pede menunjukkan yang originalitasnya. Diajaklah ke Sare untuk melihat hutannya, diajak ke Ulelu, diajak ke Ujung Bate untuk yang melihat yang originalnya. Maka ini contoh cara sederhana memperkenalkan kepada generasi, justru orang-orang yang latah pada budaya baru yang mengalami shock kultur adalah orang-orang yang akan ditinggalkan oleh peradaban. Ajarkan generasi kita untuk tetap mempertahankan originalitasnya. Saya kagum dengan orang Malaysia. Walaupun kota mereka, Kuala Lumpur itu kota internasional, tetapi di pusat kota Kuala Lumpur itu sangat banyak kita temui gadis-gadis muda yang pakai baju kebaya. Walaupun rambutnya tergerai, nggak pakai jilbab, tapi bajunya kebaya, baju kurung. Sekarang coba perhatikan di Banda Aceh, pernah nggak lihat mak-mak pakai baju kurung? Nggak, pakai baju ketat lah, kadang-kadang kalau lagi ulat bulu dari belakang. Itu menjadi anomali. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya pada budayanya sendiri. Jadi ini contoh sederhana. Maka
ketika di dalam pergaulan kita dianggap bahwa baju Islami itu harus baju koko, saya mencoba bertahan dengan baju Aceh seperti ini. Kerahnya hanya beda pada kancingnya ini saja, menjadi Aceh wujud. Dan ternyata itu identitas diperhatikan oleh orang lain. Karena orang yang terikut dengan arus, dia menjadi follower, tidak pernah menjadi trendsetter. Jadi ketika saya bertahan dengan konsep baju seperti ini, di beberapa tempat yang rutin saya kunjungi untuk kegiatan dakwah, itu sudah mulai ada yang tertarik. Cuma payah pertahan baju lagi dan cium saya katanya. Kita menjadi trendsetter, jangan selalu menjadi follower. Tetapi harus ada latar belakang budaya yang kita pertahankan. Cara komunikasi, cara bertegur sapa, ketika duduk di warung kita tawarkan orang lain makan dan minum walaupun hanya basa-basi saja, bertemu di jalan angkat tangan untuk memberikan salam, itu sudah sangat luar biasa bila mampu kita pertahankan. Demikian.